Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menulis sebuah artikel ilmiah. Artikel ilmiah termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan yang paling sederhana adalah jurnal. Oke, langsung kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, jadi di semua artikel ilmiah itu pasti ada yang namanya, satu adalah latar belakang. Latar belakang ini kalau bahasa ilmiahnya adalah kegelisahan akademik. Ya, tergantung yang mengistilahkan. Kegelisahan akademik ini juga bisa diistilahkan dengan problematika akademik. Kegelisahan atau problematika akademik. Di sini latar belakang itu isinya adalah tentang masalah yang menjadi problem munculnya sebuah penelitian, ya. Jadi contohnya misalkan adalah kita meneliti tentang, saya buka artikel saya tentang ini. Contoh ini artikel saya terbaru dengan bimbingan Prof. Irwan, ya. Ini contohnya adalah dengan saya ngambil judul ini misalkan. Resepsi inkonsistensi tanda wakaf pada mushaf standar Indonesia. Di sini saya kasih ambil judul di sini supaya lebih mudah nanti alurnya. Jadi di sini ada masalahnya di mana ada inkonsistensi, ketidakkonsistenan tanda wakaf pada mushaf Indonesia. Maka di sini latar belakangnya adalah kita isi misalkan tanda wakaf adalah alat yang sangat signifikan dalam baca Al-Quran, karena dengan tanda wakaf itu seseorang bisa berhenti sesuai dengan kaidah dan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tetapi pada masalahnya adalah tandanya tidak konsisten. Nah, itu menjadi latar belakang. Maka di sini harus ditulis oleh seorang peneliti. Jadi kesimpulannya adalah ada sebuah fenomena yang terjadi, baik itu fenomena teks atau fenomena konteks realita, yang tidak sesuai dengan pakem, kaidah, norma yang ada. Tidak sesuai dengan ilmu yang ada. Contohnya lagi misalkan, saya kasih contoh dalam kasus hukum keluarga Islam adalah ketika pernikahan itu harus disahkan oleh akad, dan sebelum akad nikah dilangsungkan maka perempuan dan laki-laki calon suami istri ini masih belum halal, masih belum sah untuk saling bertemu secara sembunyi-sembunyi, ya. Dalam sebuah hadis kalau ada laki perempuan berduaan, ya, menyepi, maka ketiganya setan. Jadi tidak boleh, ya, apalagi saya pegang tangan. Tapi kenyataan di sebuah masyarakat Indonesia di Lombok itu ada namanya budaya kawin lari. Jadi seorang laki-laki calon suami kalau mau menikahi istrinya harus mampu untuk melarikan istrinya, tidak ketahuan orang tuanya. Sampai orang tuanya nggak bisa mencari, baru nanti si laki-laki calon suami ini layak untuk dinikahkan. Nah, ini perlu diteliti, ya, perlu diteliti karena tidak sesuai dengan norma pada umumnya, tidak sesuai dengan ilmu fikih pada umumnya. Oleh karena itu layak diteliti. Ini latar belakang. Lalu setelah latar belakang, ini dalam penulisan karya ilmiah itu ada namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah ditimbulkan oleh latar belakang yang ditulis. Contohnya berarti kita tergantung teori dan lokasi juga menentukan. Kalau rumusan masalah jadi begini, berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana praktek kawin lari. Kalau dalam praktek ini, ya, bagaimana bentuk inkonsistensi dalam tanda wakaf misalkan. Nah, lalu yang kedua bagaimana resepsi. Nah, nanti ditentukan batasannya. Kalau di sini perspektif masyarakat atau akademisi, ya berarti kita tulis bagaimana persepsi tanggapan penerimaan masyarakat terhadap inkonsistensi ini. Nah, itu namanya rumusan masalah. Yang ketiga adalah harus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sederhana karena tujuan penelitian ini adalah berisi tentang, jadi kalau misalkan rumusan masalahnya itu
Rumusan masalahnya ini sederhana sekali ya. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana praktek inkonsistensi yang terjadi pada tanda wakaf ini pada mushaf Indonesia. Berarti tujuan penelitiannya untuk mengetahui ya. Untuk lebih jelasnya karena ini adalah artikel jurnal ya. Maka di sini saya melihat di sini contohnya penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat atas inkonsistensi yang terjadi pada mushaf. Jadi rumusan masalahnya apa? Bagaimana resepsi masyarakat atas inkonsistensi yang terjadi pada mushaf Indonesia. Nah, karena ini jurnal, maka cukup satu rumusan masalah sudah cukup. Bahkan skripsi pun satu sudah cukup sebenarnya ya. Jadi kalau ini tujuan penelitian berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana resepsi ya gitu. Maka tujuannya adalah bertujuan untuk melihat atau mengetahui resepsi masyarakat. Itu tentang poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah metode. Jadi dalam sebuah penelitian itu mesti harus ada metode. Kalau tidak ada metode berarti dia bukan penelitian. Metode ini mudah karena metode itu biasanya adalah metode ada yang diperlukan apa? Yang pertama adalah yang diperlukan dalam metode yang pertama biasanya adalah jenis penelitian. Ya. Jenis penelitian ini apa? Nah, ada bisa berbentuk kualitatif, ya, kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif adalah bentuk penelitian yang bukan berbentuk angka, jadi menggali makna, menggali ekspresi dan sebagainya. Kalau kuantitatif berbentuk angka, jadi seperti kayak angka. Jadi untuk mengetahui misalkan pengaruh bacaan Quran terhadap seseorang, pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap pemahaman siswa. Nah, kalau dia kuantitatif maka menggunakan angka. Jadi sebelum menggunakan audiovisual itu bagaimana dan setelahnya bagaimana itu kuantitatif ya. Jadi ada ilmunya sendiri. Kalau kuantitatif juga ada ilmu sendiri. Jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif tadi hanya makna mudah. Lalu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah ilmuwan yang digunakan. Contohnya kalau dalam ini berarti keilmuan apa yang digunakan? Berarti keilmuan resepsi ada keilmuan sosial. Ya, sosial pendekatannya. Lalu pendekatan apa lagi? Pendekatan ilmu tajwid. Nah, karena kita akan menggali tentang wakaf. Karena wakaf itu adalah masuk dalam ilmu tajwid. Setelah pendekatan penelitian yang ada lagi adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi apa? Meliputi tergantung kita mengumpulkan data dari mana. Kalau dari perpustakaan berarti library. Kalau kita nambah lagi observasi, kita melihat langsung, mengamati observasi, atau kita ikut andil di dalamnya. Misalkan kita meneliti tentang masalah upacara upacara kelahiran dengan cara menyembelih sapi, kambing, ayam, lalu darahnya dialirkan atau diusapkan di kepala bayi. Itu kita ikut partisipasi dalam acara ritual itu, maka namanya metode partisipasi. Lalu juga ada metode wawancara, kita menggali data dari wawancara, namanya pengumpulan data. Ada lagi metode dokumenter, atau dokumentasi. Dokumentasi yang mendokumentasi bahan-bahan yang menjadi data penelitian dan seterusnya. Ini ada nanti dikembangkan sendiri, nanti kita lihat dalam buku metode penelitian, wawancara, dokumentasi, observasi, library, atau di sini bisa nanti jenis penelitian ini atau sifatnya. Di sini sebelum itu mungkin kita ngambil ke sifat penelitian ya. Sifatnya penelitian apa? File research lapangan atau empiris, atau bentuknya itu bisa juga normatif. Normatif ini berarti teks ya, atau teks berbasis pada teks ya. Lalu di sini ada juga analisis data. Analisis data ini macam-macam, ada deskriptif. Berarti dia itu hanya mendeskripsikan. Jadi data yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan. Atau menggunakan konten analisis ya. Jadi konten analisis ini berarti ya menganalisa konten. Isinya apa saja lalu kita analisa dengan pendekatan ilmu yang kita gunakan. Lalu ada juga yang mungkin mudah ya, kita menggunakan
metodenya Habermas dan Miles ya. Contohnya ada 3 metode Habermas. Habermasnya ada 3. Itu apa? Pengumpulan data. Data dikumpulkan, setelah itu direduksi. Reduksi itu dipilah-pilah yang nggak penting dibuang. Lalu setelah itu mengambil kesimpulan. Ini juga metode yang biasa digunakan. Yang ini contoh saja. Setelah ada analisis data, saya kira sudah cukup untuk penelitian yang berbasis pada umumnya ya, yang umumnya seperti ini. Jadi tinggal dikembangkan lagi. Setelah metode baru kita ada namanya pembahasan. Pembahasan ini mudah. Jadi setelah metode langsung kita ke pembahasan. Pembahasan itu apa isinya? Pembahasan ini isinya adalah jadi kalau konsistensi di sini ya, atau bahasa Inggrisnya results ya. Bukan, bahasa Inggrisnya adalah kalau di sini ini latar belakang introduction, tergantung template masing-masing panduannya. Jadi setiap penelitian itu pasti ada panduan yang digunakan oleh lembaga tertentu ya. Nah, di sini ada result itu artinya kalau di kita pembahasan. Kalau bahasanya mestinya kan result itu artinya hasil ya, hasil. Tapi di sini result itu dalam panduan yang saya terima, result itu artinya pembahasan atau hasil penelitian yang perlu dibahas ya. Jadi masing-masing guna. Jadi kalau saya menggunakan istilah pembahasan karena memang rata-rata seperti itu. Pembahasan isinya apa? Ya, isinya berarti kalau judulnya seperti itu ya kita isi tentang data inkonsistensi di mana saja letak inkonsistensinya ya. Lalu kemudian di sini kita lihat pembahasannya lagi adalah data tentang, tapi sebelum itu mestinya kita tentang Mushaf Standar Indonesia MSI ya. Mushaf Standar Indonesia itu pengenalan. Apa itu Mushaf Standar Indonesia ya? Terus di sini kita juga membahas tentang misalkan beberapa revisi pada Mushaf Standar Indonesia MSI, itu pembahasannya. Lalu kemudian tanda wakaf. Tanda wakafnya itu mengenal tanda wakaf, simbol-simbolnya, perkembangannya, dinamikanya, lalu data inkonsistensinya di mana. Setelah data inkonsistensi didapatkan, maka langsung ke resepsi. Resepsi ini sesungguhnya adalah diambil dari resepsi Turhat ya, teori barat tentang ilmu seni sesungguhnya. Tapi Pak Ain Rafiq dalam disertasinya resepsi ada 3, yaitu resepsi eksegesis ya, tulisan gini, yaitu resepsi tentang ini teori, kajian teorinya di sini. Resepsi eksegesis itu resepsi misalkan kalau wakaf diterima sebagai ideologi, lalu kemudian yang kedua adalah estetis, Al-Quran sebagai seni. Jadi tanda wakaf itu ada seninya, berhenti terlalu pelan pada tempat-tempat yang sama akhir hurufnya kan juga ada seninya. Lalu fungsional ini Pak Rafiq. Tapi ada yang mengembangkan lagi adalah satu lagi itu ada lupa saya tentang persepsi, tapi yang populer ini. Nah sebelum ke pembahasan saya lupa, yaitu kita perlu ke kajian teori ya, harus ada kajian teorinya. Jadi harus ada kajian teori. Kajian teori ini apa isinya ya? Berarti tentang persepsi itu apa? Tanda wakaf itu bagaimana? Secara umum ini, kalau ini kan tanda wakaf di MSI. Tanda wakaf di MSI. Nah, kalau di sini kajian teorinya, berarti kajian tentang persepsi itu apa? Tanda wakaf itu bagaimana? Seterusnya. Nah, ini juga kajian teori yang dipakai di sini tentang pentingnya tanda wakaf. Terus kemudian kajian teori, sebelum kajian teori itu biasanya ada yang namanya kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah isinya adalah penelitian
terdahulu. Nah, jadi penelitian terdahulu ini apa penelitian mana yang sudah ditulis yang berhubungan dengan inkonsistensi atau tanda wakaf atau tentang seputar mushaf Indonesia ini dilacak. Nah, setelah itu baru kemudian kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah menjawab tentang apa? Menjawab tentang rumusan masalah. Ya, ini tentang singkat menulis penelitian itu mudah seperti ini. Hanya tentukan 7 hal ini. Ini rata-rata secara umum. Nah, kalau kita menulis jurnal ya, kalau kita menulis jurnal, maka kita rata-rata jurnal, bahkan semua jurnal itu tidak mencantumkan 2 hal ini. Jadi rumusan masalah itu menjadi kalimat yang menyatu dengan latar belakang. Tujuan penelitian juga sama, ya. Dan untuk metode ini kadang-kadang jurnal itu sebagian ada yang menyertakan sendiri, jadi ada subjudul metode, ada yang tidak. Jadi ada yang, dan rata-rata sepanjang menurut saya, memang rata-rata rumusan masalah, tujuan dan metode ini menjadi satu dengan latar belakang. Jadi metodenya dengan singkat, misalkan jenisnya kualitatif, sifat penelitian di lapangan, pendekatannya dalam sosial, seterusnya pengumpulan datanya individual, observasi, partisipasi, dan seterusnya. Analisisnya ini simple, masuk dalam satu poin latar belakang. Nah, kajian pustaka ini juga rata-rata jurnal ini ada yang mencantumkan, ada tidak, jadi tergantung penulisnya. Ya, jika seorang ingin menulis jurnal dan melengkapi poin 2, 3, 4, 5, maka pasti itu jurnal yang sangat berkualitas. Kadang-kadang saya melihat beberapa jurnal itu tidak mencantumkan poin 2, 3, 4, dan 5 sebagian jurnal. Ya, kalau kajian teori ini rata-rata mencantumkan semua, apalagi pembahasan ini sudah poin penting. Jadi kalau menulis jurnal yang diperlukan hanya 3 ini, biasanya begitu. Rumusan masalah, tujuan metode ini dan kajian pustaka ini tergantung penulisnya dan tergantung yang mengelola jurnalnya. Maka standar ini standar yang sangat ideal untuk menulis jurnal. Dan jurnal itu harus sekarang jurnal itu berbasis penelitian, ya. Saya baru sekarang untuk jurnal atau penelitian apa saja sekarang itu membutuhkan yang namanya abstrak. Ya, harus ada abstraknya. Abstrak itu isinya adalah diisi oleh latar belakang. Isinya latar belakang dengan singkat, ya. Lalu kemudian tujuan penelitian. Ini tujuan atau rumusan masalah saja atau tujuannya saja. Jadi bisa salah satunya. Rumusan masalah atau tujuan penelitian, salah satunya saja. Yang ketiga, metode. Ini sudah di mana-mana. Yang keempat adalah hasil atau kesimpulan. Kesimpulan ini isinya adalah menjawab dari rumusan masalah. Ini abstrak. Ini abstrak ini juga dipakai di jurnal, dipakai di skripsi, tesis, dan seterusnya. Disertasi juga menggunakan 4 hal ini. Ini yang akan menjadi latar belakang menjadi abstrak yang bagus dan ideal. Nah, kalau ada abstrak yang tidak ideal, nah ini berarti bisa saja tergesa-gesa, ya, yang edit atau seterusnya. Saya tadi menelusuri, jadi kalian bisa melihat hasil karya saya di sini, repository Malang ini, klik, ya. Kalau sudah diklik akan muncul ini, kalian tinggal browse by author, ya, dengan ini author ini penulisnya. Nanti coba dilihat punya semua dosen juga kalian bisa lihat, ya, tapi saya ingin melihatnya saya sendiri, di sini maka Nasrullah, ya. Saya lihat di sini ada banyak Nasrullah, tapi yang punya saya yang seperti ini, yang double Nasrullah ini. Nah, setelah itu muncul beberapa karya saya. Ada yang menarik, kalian bisa lihat belajar di sini, ini tulisan jurnal. Kalau tesis disertasi, maka itu harus merujuk ke tempat kuliah. Kalau saya kuliah di Surabaya, merujuk di tesisnya Surabaya. Jadi jurnal sekarang itu basisnya adalah berbasis penelitian. Saya kepingin lihat contoh ini. Nah, contoh ini jurnal di Deul Afkar. Saya klik, ya. Alhamdulillah ini sudah saya lihat dan saya cek, ternyata ada yang potong kompas, ya. Ada yang motong, ini pengelolanya motong tapi nggak pas. Ini coba abstrak ini jurnal, ya. Ini
tulisan ini merupakan akademik seterusnya ya. Ini adalah latar belakang. Latar belakangnya. Oke, latar belakangnya. Lalu di sini ini latar belakang sampai di sini ya, dari atas sini. Ini latar belakang. Nah, ini saya nyantumkan rumus masalah. Nah, jadi tidak perlu masalah. Di sini rumus masalah. Nah, tapi menariknya sampai di rumus masalah saja, tidak ada metode dan tidak ada hasil. Saya kok curiga, apakah saya nulis seperti itu? Akhirnya saya cek langsung di jurnal Deal Afkar waktu saya submit. Nah, ini saya cek langsung ya. Ini asli, ini saya lihat waktu saya submit, saya cek ternyata pihak pengelolanya memutus tanpa apa, ini pengelolanya nggak tahu salah atau tidak, saya nggak ngerti. Nah, sampai di sini aja. Sampai mestinya harus ada metode, ini metode saya tulis di sini dan ini hasil penelitiannya. Itu jurnal yang bagus. Nah, ini jurnal yang bagus. Dan ada juga jurnal saya di repositori Malang ya. Ini jurnal saya, jadi sesuai. Kita lihat isinya pendahuluan langsung. Jadi untuk membuat pendahuluan jangan bertele-tele, langsung saja. Kalau pendahuluan bertele-tele itu sudah expired ya. Langsung kepada inti permasalahan. Salah satu informasi yang ingin mengganti langsung, ya. Langsung di apa yang ingin kita tulis. Nah, di sini saya tuliskan pendahuluannya, sebab-sebabnya, ada ketimpangan ya, norma. Lalu setelah itu ini langsung saya bisa dilihat, langsung saya tulis ini tentang penelitian terdahulu saya. Nah, ini penelitian terdahulunya saya masukkan di sini. Nah, ini penelitian terdahulu ya. Kalau bisa lihat, untuk menulis jurnal itu syaratnya harus biasanya ya, ini rata-rata. Ini kalau jurnal itu sudah subjektif, tergantung pengelola kebijakan. Makanya setiap jurnal punya template masing-masing. Nah, ini langsung metodenya saya masukkan di sini. Ini metodenya, pendekatannya juga di sini. Nah, semuanya ada semua di sini. Nah, ini sumber datanya. Nah, ini asli ya. Jadi di sini semua sudah saya sebutkan jadi jadwal, kemudian pembahasan melalui kajian karena teori. Nah, seterusnya nanti kalian bisa lihat sendiri di repository tadi. Coba kita lihat lagi tulisan saya di jurnal ini, ada yang nggak bisa dibuka ini. Tadi nggak tahu, mungkin lagi error situsnya jurnal Islamika ini. Kalau jurnal 12, 14 ini masih lama. Jadi ini berbasis makalah ya. Jadi bukan berbasis penelitian. Jadi tidak, nanti dibuka sendiri saja. Ini yang 2019, ini yang 2020. Ini yang berbasis penelitian ya. Ini juga berbasis penelitian. Ini tapi di sini nanti bisa dilihat sendiri. Sepertinya ini sudah saya download ini ya. Coba kita buka di sini. Nah, kita buka di sini. Ini artikel saya. Oh, bukan. Artikel saya. Coba kita lihat lagi aja langsung di repository. Kita lihat di sini caranya klik ini bisa. Ya, kita lihat ini juga berbasis penelitian. Nah, ini sudah lengkap. Ini latar belakangnya, abstraknya. Lalu di sini penelitiannya, urusan masalah ya. Ini urusan masalahnya. Nah, kan saya sebutkan kalau urusan masalah berarti tujuan penelitian. Ini juga langsung ke metodenya. Nah, ini metodenya. Ini metodenya. Ini metodenya karena ini singkat ya, singkat. Ini metodenya, di sini metode penelitian menggunakan ini penelitian, ini metodenya. Lalu ini hasilnya. Nah, jadi ada 4 unsur: latar belakang, rumusan masalah, metode dan hasil. Nah, ini jurnal. Maka isinya nanti kalian bisa lihat semuanya ya. Jadi berbeda berbeda masing-masing jurnal tentang konten isi. Ini adalah abstrak, cara membuat abstrak seperti itu. Lalu kemudian kita ke PDF full tag-nya. Nah, full tag-nya bisa kalau di sini. Ini sila 2. Jurnal itu semakin
Kalau sinter 2 tinggi, sinter 3 lebih rendah, nampak lebih rendah lagi. Ya, tertinggi sinter 1. Nah, ini jurnal saya bisa dilihat nanti. Ini langsung ke pembahasan pendahuluan. Jadi pendahuluan ini sudah masuk semuanya tadi. Saya nggak tahu ini tidak selengkap yang ideal tadi ya. Ini nggak tahu apakah dipangkas apa gimana, saya nggak ngerti. Yang jelas mestinya di sini ada metodologi, ada juga apa namanya terdahulu, tapi saya lupa atau kayak tadi ya. Karena tadi saya cek di jurnal apa namanya teologi ya, punya saya sudah tidak muncul lagi, artinya ini punya saya sudah kosong nih. Jadi saya login sebagai apa namanya sebagai penulis author, tapi arsip saya sudah tidak ada. Jadi saya nggak bisa melacak apakah saya dulu nulis seperti ini. Ini kan pendahulunya sangat simpel, tidak ada metode, tidak ada kajian terdahulu, gitu, dan tidak ada urusan masalahnya, gitu. Tidak ada urusan masalahnya. Jadi langsung pendahuluan, langsung kritik mata. Ini boleh jadi ini kebijakan jurnal mereka langsung ke pembahasan, langsung kritik matan hadis ya. Jadi nggak pakai metode, nggak pakai metode dahulu, nggak pakai tujuan penelitian, disingkat langsung karena nggak tahu ini kebijakan jurnal. Tapi yang jelas kalau melihat dari abstraknya mestinya ada, karena di abstraknya lengkap ya. Di abstraknya itu lengkap seperti yang sudah saya sampaikan ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada metode, dan ada hasil seperti yang sudah dibahas tadi ya. Ini adalah hasilnya seperti yang sudah ya. Ini kemudian metodenya, ini rumusan masalahnya, ini latar belakangnya. Itu tentang contohnya. Kalian juga sepertinya saran saya juga melihat hasil dari tulisan saya yang saya konferensikan pada muktamar di Jakarta ya, di Jogja. Ini muktamar pemikiran santri Nusantara, tapi konferensinya internasional. Seingat saya seperti itu. Kalian nanti bisa lihat di repository juga. Ini ya, nah ini artikel jurnal. Sekarang coba kalian juga bisa lihat di artikel konferensi. Saya nulis di sini tahun 2018. Jadi kalau sudah 18 ini sudah berbasis penelitian. Ini juga berbasis penelitian, tapi sederhana. Ini penelitian juga sederhana. Ini berbasis teks, ini berbasis normatif. Kalau ini berbasis sosiolog berbasis empiris. Ini dari bahasa Inggris, konferensi nasional 18. Kita lihat di sini. Ini menurut saya menarik ya, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan tadi. Ini sudah saya download ya kalian. Coba saya buka di sini. Saya buka di sini. Nah, artikel saya berada di mana? Ini. Langsung aja coba kita ke sini aja tidak apa-apa. Download ini langsung muncul ada sekitar 2000 halaman. Punya saya berada di halaman 1811. Ini banyak sekali pesertanya dari seluruh Indonesia. Ya, kita bersaing di sini. Artikel yang terpilih saja ya dimuat di sini dan ikut konferensi di Jogja ya. Ini ya program Kemenak dalam rangka memperingati Hari Santri. Nah, ini tulisan saya. Kita lihat. Nah, ini contoh saja. Nah, ini latar belakangnya di sini. Lalu kemudian di sini rumusan masalahnya di sini. Saya nggak tahu kenapa kok ada yang tebal ini. Mungkin ya editornya ya. Penelitian ini latar belakang ini rumusan masalahnya. Ini kemudian masuk di sini adalah metode penelitiannya. Dan ini adalah hasilnya. Ini hasil penelitiannya. Jadi nanti kalian tinggal melihat bagaimana cara saya menulis artikel jurnal ya. Nah, dari jurnal saya ini metodenya di sini saya tentukan sendiri. Jadi ada metode sendiri. Nah, ini. Jadi tergantung jurnalnya. Ada jurnal itu yang metodenya jadi satu, ada yang disendirikan. Ini beberapa contoh tentang penulisan artikel jurnal ya. Kalau tesis dan kalau skripsi kalian tinggal lihat di e-tesis atau e-skripsi atau e-research ya dalam portal web masing-masing perguruan tinggi itu sudah lengkap, kalian tinggal lihat saja. Tapi kesimpulannya itu di latar belakang. Jadi untuk
apa namanya judul, yaitu masing-masing relatif. Saya kira dengan beberapa contoh tadi bisa apa namanya menjadi inspirasi buat kita untuk menulis itu mudah dan tidak sulit, dan kalian bisa langsung mulai, tidak usah berpikir terlalu lama. Yang dimulai aja langsung latar belakang, temukan masalah. Dan kalau jurnal saya kira tidak harus update ya. Kita bisa misalkan contohnya di sini ya. Contohnya kita buat contoh resepsi, pembacaan, wirid ya. Wirid misalkan rotib al-hadad. Al-hadad di sini. Ini resepsi berarti teorinya. Ini adalah teori analisisnya resepsi. Resepsi teorinya tadi, susunya itu diambil dari Stuthold ya. Tapi Indonesia saya melihat, saya melacak resepsi ini adalah mengutip ke diskursusnya Pak Enrofiq. Tapi teknologinya sepertinya dari Stuthold ya. Kita kasih judul di sini. Karena judul misalkan studi living Quran ya, studi Quran di pondok pesantren MBSM ya, misalkan ini. Nah, kalau kita umpama ingin ini kan maksudkan bagaimana orang itu menerima ya, menerima itu kalau kita hanya fungsinya saja apa fungsi dari itu misalkan, atau orang itu menerima dari sisi seninya saja terserah, atau sisi ideologinya saja sebagai dogma ya, ajaran yang harus dilakukan, atau tiga-tiganya terserah. Kalau kita salah satunya tinggal nulis resepsi fungsional, berarti yang kita gali hanya fungsi saja, fungsional. Maka ini otomatis adalah penelitian yang berbasis empiris atau berbasis lapangan. Atau kalau kita nggak ada fungsional ya berarti tiga-tiganya kita tulis, kita jadikan kesimpulan. Perspektif misalkan Karl Mannheim misalkan. Maka teori Karl Mannheim itu apa? Teori Karl Mannheim adalah kita rubah sekarang di sini ya. Pembahasannya berarti isinya apa saja? Pembahasannya berarti langsung saja kita ke ini. Pembahasan tentang masalah apa itu ratib al-hadad ya. Apa itu al-hadad? Ini berisi tentang misalkan fadilahnya ya, dasar hadisnya, misalkan keunikannya, misalkan khasiatnya dan fadilahnya dia dan lain-lain. Ini nanti cari di apa namanya kajian-kajian yang sudah dilakukan. Lalu kemudian kita bicara tentang sejarah singkat pondok pesantren ya, MBSM misalkan. Lalu kemudian isinya apa? Isinya adalah tentang kajian teorinya di sini tentang apa? Sesungguhnya kalau kajian teori ini berarti di sini masuk ini berarti Ratibul Hadad, profil singkat ini masuk di Ratibul Hadad ini berarti masuk di kajian teori ya. Masuk di kajian teori. Ratibul Hadad itu apa? Oh ini keliru uangnya. Supaya mudah ya. Kalau ini berarti B. Ini kalau gitu isinya apa? Misalkan kajian teorinya berarti isinya adalah living Quran. Living Quran itu apa? Tapi Quran juga bisa masuk di pendekatan. Ini berarti pendekatannya sosial dan pendekatan living Quran. Apa itu living Quran? Ada bisa dicari referensinya. Ratibul Hadad ya, ini juga bisa masuk di sini, biasanya juga bisa masuk di sini. Dalam living Quran ada variasi living Quran. Variasi living Quran itu ada variasi lisan, ada variasi tulisan, ada variasi praktek. Ya, nanti tinggal dibaca saja sendiri contoh-contohnya. Ini kajian teorinya itu. Lalu pembahasannya ini profil MBSM, lalu kemudian tentang kegiatan pembacaan.
kegiatan pembacaan wiridnya itu bagaimana, lalu langsung kepada resepsi, bagaimana santri memahami wirid ahad itu. Lalu kemudian di sini analisa Karmenhem. Karmenhem itu punya analisa 3, objektif, ya, objektivasi, lalu ada ekspresif, ya, ekspresi, lalu dokumentasi atau makna dokumenter. Makna dokumenter. Jadi makna objektivasi ini makna kenyataan, makna bagaimana sebuah fenomena itu terjadi, lalu artinya bagaimana wujud fenomena itu, ekspresi makna orang yang pelakunya, dan dokumenter ini makna yang sudah menyatu antara masyarakat dengan budaya tadi. Nah, ini bahasan kesimpulannya. Maka tradisi, jadi kesimpulannya adalah nanti ini menggabungkan persepsi dan analisa ini. Jadi kesimpulannya berarti apa? Persepsi, kesimpulannya adalah misalkan santri-santri ya, mempunyai persepsi yang berbeda-beda, ya. Sebutkan persepsi eksegesisnya itu. Persepsi eksegesisnya itu apa? Lalu persepsi estetisnya itu apa? Ya, lalu persepsi fungsinya itu bagaimana? Nah, itu bukan. Nah, dari sini ternyata analisisnya itu apa? Analisa persepsi ini menghasilkan sebuah fenomena sosial pengetahuan yang berbentuk objektivasinya berbentuk bagaimana? Langsung aja. Karmenhemnya ini, kalau ini kan satu-satu, kalau ini data persepsi ini satu-satu personal. Jadi bedanya ini sama ini apa? Kalau ini kan satu santri ngomong, jadi banyak santri diwawancarai satu-satu. Kalau ini sudah di kesimpulannya. Jadi semua santri ternyata punya satu kesamaan dalam persepsi eksegesisnya, yaitu mereka meyakini sebagai suatu ajaran yang dilakukan. Itu semuanya di situ. Persepsi estetis tidak semuanya sama. Jadi ini kesimpulan dari semua jawaban di sini sama. Kemudian analisisnya Karmenhem juga, analisis Karmenhem ini juga menjadi satu dari yang ada di sini, salah satu. Analisisnya Karmenhem. Nah, kalau ini pembahasannya berarti bukan di sini, ya, ini nggak perlu karena ini adalah sudah, ini dianalisis hasil dari sini dan sini, lalu ini kesimpulannya. Ya, jadi observasi dokumenternya bagaimana. Saya kira itu untuk cara mudah nulis artikel ilmiah, ya. Latar belakangnya ini apa? Latar belakangnya adalah begini. Latar belakangnya adalah membaca wirid itu sebuah anjuran agama. Kalau review Quran maka harus ada contohnya Qurannya. Jadi contohnya misalkan pembacaan Raudhatul Hadat ini merupakan pengejawatan dari firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, misalkan, ya. Atau pengejawatan kalau film sunnah, ya sekarang sunnah. Latar belakangnya misalkan wirid itu adalah sebuah perintah agama, tapi menariknya pembacaan di sini itu diikuti oleh semua santri pada saat tertentu, lalu digabungkan dengan pembacaan doa yang lain. Lalu kemudian setelah itu ada misalkan ada makanan, atau kemudian itu menjadi sebuah diwajibkan. Itu menjadi problematika, kegelisahan. Kenapa kok diwajibkan? Bukan kayak itu sebuah kesunahan, meskipun ada dasarnya, kan? Itu masalahnya bagaimana pembacaan wirid di pondok MBS, ya. Yang kedua tentunya bagaimana resepsi santri, dan seterusnya. Tujuannya itu kalau dan sudah dijelaskan metodenya seperti apa yang ingin kita buat. Jadi sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan bisa menulis komentar kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu klarifikasi atau ada yang perlu direvisi dari apa yang saya sampaikan ini, kami persilakan. Kesimpulannya adalah kalau kita nulis jurnal, kalau kita nulis penelitian skripsi, disertasi, itu masing-masing lembaga pengelola punya kebijakan, tapi insya Allah rata-rata tidak keluar dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, untuk jurnal tadi saya sudah sampaikan perumusan ini jadi satu, dan perlu diingat kalau nulis jurnal itu harus
biasanya harus mencantumkan referensi dari jurnal juga. Terutama kalau kita ingin menuju jurnal tersebut, ya kita harus mengambil data atau sumber referensi dari jurnal yang ingin kita masukkan. Usahakan referensi tidak kurang dari 20 ya. Saya kira demikian. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.